Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita mengajarkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah pada kita sekalian. Salawat dan salam semua senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita awali ta'lim kita dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah, dan kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam beribadah. Hadina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita pada pagi hari ini memulai dari kitab yang disebut dengan Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad artinya nasihat-nasihat dari orang-orang yang ahli ibadah. Jadi nasihat ada dari nasihat orang yang berilmu, yang ahli ilmu. Ada lagi nasihat dari orang yang ahli ibadah. Kali ini kita akan membahas tentang nasihat-nasihat orang-orang yang ahli ibadah, dengan harapan semoga kita semakin tekun ibadahnya, rajin ibadahnya, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga kita termasuk orang yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah alladzi ja'ala al-ilma, zat yang menjadikan ilmu arfa'as sifati, yaitu setinggi-tingginya sifat, semulia-mulianya sifat, al-kamaliyah, yang sempurna. Jadi Allah menjadikan ilmu salah satu sifat-sifat yang tinggi, yang sempurna. Artinya
kalau Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang yang mulia, orang yang derajatnya tinggi, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Sebagaimana ada satu hadis menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka orang itu diberikan faham tentang agama. Alhamdulillahillazi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah. Jadi kita selalu mengucapkan alhamdulillah, ya. Puji kepada Allah. Allazi ja'alal ilma, zat di sini maksudnya Allah yang telah menjadikan ilmu arfa'as sifati, yaitu setinggi-tinggi sifat al-kamaliyah yang sempurna. Jadi ucapan alhamdulillah itu kita harus menempel pada diri kita. Banyak sekali hadis-hadis ya menyatakan, antara lain apabila kita berusaha, kemudian usaha kita berhasil, maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kata Rasul begitu tuh. Tetapi kalau tidak berhasil, apa ucapannya? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tetap mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau berhasil, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Jadi kalau ditanya gimana hasilnya, jawabnya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kalau nggak berhasil, gimana hasil nggak? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap mengucapkan alhamdulillah. Karena kita kadang melihat satu sisi aja, nggak tahu yaitu hikmahnya. Jadi kalau kita berhasil, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kalau nggak berhasil, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan sholat subuh berjamaah. Kita ucapkan alhamdulillah walhamdulillah tsummal alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wahdah, hanya Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita benar-benar tauhid kita mulus murni, jangan dicampur-campur. Kita tauhid kita pada Allah, bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberi kesehatan kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rizki pada kita kecuali Allah. Tidak ada yang lain. Gara-gara corona jadi begini nih. Jadi ya beginilah. Ada nggak orang mau ngomong begitu? Gara-gara corona jadi milik saya jadi begini, jadi dagang saya jadi begini. Ada orang begitu? Jadi yang ngatur Allah atau corona? Kalau orang yang murni tauhidnya la ilaha, tidak ada. Sehingga tidak heran kalau orang dia
Di tahlil itu baca pertama kali sampai 3 kali la ilaha illallah. La-nya panjang, artinya tidak ada, tidak ada yang mengatur ini, tidak ada yang memberikan kesan, tidak ada memberikan kehidupan, tidak ada kematian. Satu-satunya illallah, hanya Allah. Sampai begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai yang ketiga, la ilaha illallah. Pada saat kalimat la ilaha illallah keliling dunia itu, dari pusat sampai ke 7 lapis langit, sampai ke arah, sampai terakhir illallah di dalam kalbu, dalam hati kita. Jadi ada maksud tertentu tuh. Baru setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tidak sembarangan goyang, la ilaha illallah. Illallah itu ke dalam hati, ke kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita Allah, Allah begitu mantapnya menyatu pada tubuh kita, pada rohani kita, pada hati kita. Allah, Allah. Pantas orang yang begitu pada akhir hayatnya begitu mudahnya mengucapkan la ilaha illallah, karena menyatu. Ini kata-kata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi enggak ada lagi dah, hanya Allah. Begitu mantapnya. Jadi bukan hanya la ilaha illallah di bibir doang, hanya di bibir saja, tetapi benar-benar sekujur badan, sekujur tubuh, semuanya aku bersaksi, ai a'taqidu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada selain Allah, semuanya adalah Allah. Sehingga kalau ditanya gimana kamu selama ini hidupnya, dari mana? Begitu mudahnya, dari Allah. Gimana usahanya? Terserah Allah. Jadi pada saat berbicara terserah Allah itu bukan berarti diam, tetapi melaksanakan segala aktivitasnya karena Allah. Sehingga kalau ditanya apa? Yang jelas kita pada saat ada pertanyaan, fa aina tadhhabun, mau kemana anda? Inni dzahibun ila rabbi, aku menuju Tuhanku. Artinya apa? Setiap langkah, setiap gerak adalah hanya mencari ridha Allah. La ilaha illallah. Itulah perkataan atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wahdah. Kata-kata itu wahdah, satu-satunya, wahdah. La syarikalah, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu baginya. Pokoknya tiada lain, tidak ada duanya, hanya Dia. La ilaha illallah. Bersyukur, alhamdulillah, bagus saya punya kontrakan. Coba kalau nggak punya kontrakan, dari mana makannya? Berarti yang ngasih makan nih harus diluruskan ini. Walaupun ada orang mengatakan, tapi kan perlu sebab.
Likulli syai'in sababa, kan perlu sebab bagi orang yang dekat dengan Allah. Sebab itu apalah artinya kalau Allah nggak memberi sebab? Yang ngasih sebab siapa? Allah, Allah, Allah. Nih yang kadang-kadang kita keimanan kita goyah. Ya iman si iman, tapi kalau nggak punya duit gimana ya? Tuh ada nggak orang begitu? Iman si iman, tapi kok usah begini, gimana ya? Berarti yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Separuh iman kepada Allah, separuh iman kepada nih. Coba kita luruskan wahdah. Kata-kata wahdah itu satu-satunya. La syarikalah. Tidak ada syarikat, tidak ada. Mungkin dulu kita masih muda, mungkin dulu masih muda, masih goyah. Dulu masih muda kan begitu, gara-gara diceraikan sama pacarnya, belum nikah diceraikan sama pacarnya, belum nikah udah cerai, goyah. Nyari lagi, nggak apa-apalah, emang satu-satunya dia doang, masih banyak yang belum lahir juga masih banyak. Nungguin lah. Kita kadang-kadang begitu dulu iman kita masih belum mantap, sehingga kadang-kadang lagi punya duit merajin ke masjid, begitu nggak punya duit goyah lagi. Kalau sekarang ada masalah nggak masalah, tetap aja sholat berjamaah di masjid, mantap. Kayak model-model kita ini, amin gitu. Nih, sehingga kita perlu nasihat-nasihat bagi tukang orang ahli ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mantapkan iman kita. Ya, aku bersaksi. Kata-kata bersaksi itu tafsirannya luas. Aku bersaksi, ai a'taqidu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdah, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini udah mantep belum nih ya? Kalau belum mantep nggak pindah-pindah nih. Ya. Jadi seperti kemarin itu alhamdulillah ya, hampir 2 tahun ada corona ini, luar biasa ya. Kita bersyukur tidak termasuk daftar apa? Daftar alumni. Kita bersyukur tidak termasuk daftar alumni ya. Alhamdulillah. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir, nanti juga masuk. Jadi kita tidak perlu takut matinya. Yang tak perlu ditakuti itu adalah khawatir pada saat kita meninggal belum siap. Itu doang sebenarnya. Tapi lagi-lagi tadi mangqala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surganya. Kira-kira gampang gak itu? Udah hafalin itu aja, la ilaha, hafalin aja tuh, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, hafalin itu aja. Insya Allah pada saat ketemu dengan malaikat Jibril kagak bakalan bisa jawab. Kenapa? Karena yang jawab bukan lisannya, yang jawab itu adalah amal kita. La ilaha illallah. Udah mantap nih ya, kalau udah mantap pindah nih. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada kata-kata itu lagi. Ya iman si iman, tapi kalau nggak punya duit gimana ya? Ngambang rasanya. Sholat aja ngambang. Sholat aja, Allahu Akbar. Gimana ini ya? Ya itu dulu sampai bukan sampai sekarang ya. Nah inilah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Zat yang memberikan keistimewaan kepada orang yang dikehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya, bil ma'asiril hukmiyah, yaitu dengan asar-asarnya, dengan sunnah-sunnahnya yang mengandung hukum, yaitu memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, yaitu dengan memiliki sunnah-sunnahnya, dengan menguasai, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita bersyukur pada Allah bahwa kita diberikan ilmu sehingga kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Bukan hanya sekedar tahu mana yang halal dan mana yang haram saja, tetapi mampu, yaitu melaksanakan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga salah satu ciri orang yang memiliki insan kamil, ya kita tahu bahwa ciri-ciri orang yang disebut insan kamil, manusia sempurna, yaitu antara lain al-aqlus salim, memiliki akal yang sehat. Al-aqlus salim, memiliki akhlak yang sehat. Apa artinya? Karena ada suatu pendapat bahwa insan kamil itu, ya salah satunya, satu-satunya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang berpendapat pula bahwa insan kamil itu bisa disandang oleh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya kekamilannya bertingkat-tingkat makomnya, makomatnya. Dari orang yang berilmu, kemudian tingkatan berikutnya orang yang beramal. Karena banyak orang yang berilmu, banyak pula orang yang enggak beramal. Ini berilmu dan beramal. Kemudian banyak orang berilmu dan beramal, tapi amalnya banyak juga yang enggak ikhlas. Maka ilmu, amal, ikhlas atau mukhlis. Tetapi di atas itu lagi ada lagi yang disebut dengan arif billah atau ma'rifat. Tingkatan-tingkatan itulah yang disebut dengan kamil. Ada kamil, ada tamam. Kalau kamil hubungannya yaitu hablum minallah, kalau tamam hubungannya hablum minan nas. Jadi kalau umpamanya tentang ibadah seseorang itu namanya kamil, sedangkan hubungannya dengan manusia tamam. Maka salah satu ciri-ciri insan kamil itu memiliki aqlus salim, memiliki akal yang sehat. Apa sih akal sehat itu? Ilmunya luar biasa, tetapi dia ibadahnya malas. Ini bukan insan kamil.
karena tidak sesuai antara ilmu dan amalnya. Ada yang koslet. Ilmunya kalau bicara, oh tahajud tuh luar biasa, pahalanya besar, tapi malas tahajudnya. Ada yang koslet. Nah, bukan insan kamil, tidak sempurna. Ilmunya luar biasa. Dia tahu yang namanya sholat duha itu, sholat duha itu dahsyat luar biasa. Tetapi sholat duhanya baru 2 rakaat, padahal itu udah 5 tahun belum ningkat. Ada orang begitu. Nah, di sini ada yang koslet, tidak sehat akalnya. Jamaah rahimakumullah. Ini alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Jadi yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, tentunya hamba-hamba Allah yang dikehendakinya. Oleh karena itu, kita kalau dengan mampu salat berjamaah, alhamdulillah ya Allah ya Rabb, aku diberikan kekuatan untuk salat berjamaah. Jadi terima kasih sama Allah. Andaikan ada yang memujinya, luar biasa kamu ini ibadahnya. Apa jawabnya? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Jangan sampai dengan ibadah kita, luar biasa kamu ibadah. Ya, siapa dulu gue gitu. Nggak ada yang dibanggakan. Kenapa? Karena yang memberikan kekuatan kita ibadah ini adalah Allah. Sehingga kalau ada pujian, apa jawabnya? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Sama-sama. Ya Allah, kamu tuh hebat banget. Udah ganteng, udah kaya, duitnya banyak, istrinya cantik, luar biasa. Apa jawabnya? Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Kamu itu usia udah 70 tahun tapi masih gagah aja. Jawabannya alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Masya Allah, aku salut sama kamu. Ternyata kamu kawin lagi. Oh, semangat banget sih. Aduh. Udah jangan panjang-panjang ah. Giliran itu aja langsung aja nyamber aja. Jadi tidak terlepas semuanya adalah fadl Allah. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Satu pun tidak ada yang diakui bahwa itu hasil dirinya. Iya, semuanya Allah. Inilah yang kita nanti bisa jawab akhir hayat kita, la ilaha. Kenapa? Sudah menyatu, sudah merasuk dirinya. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Kamu luar biasa, anak-anak kamu kok taat banget, kamu soleh ya Allah. Lah iyalah, orang gue mendidik, bertanggung saya. Lu sih parah banget, ya ngatain orang lagi. Canda. Allah Karim. Ahli surga, nah dari ucapan aja udah bagus-bagus, nggak pernah keluar dari mulutnya yang jelek-jelek, semuanya yang bagus-bagus. Kenapa yang keluar yang bagus-bagus? Karena isinya bagus-bagus. Tergantung. Kalau seperti minum ini, andaikan kita minum kok nggak manis, karena isinya air putih, bukan air putih, air bening.
Kalau air putih susu. Kalau teko itu dituangkan keluarnya hitam, kenapa keluarnya hitam? Karena isinya hitam. Begitupun kita yang keluar dari mulut kita, kenapa yang jelek-jelek? Karena isinya jelek. Kok ini kalau ngomong dia halus, kalau ngomong yang bagus-bagus, kenapa? Isinya. Nah, inilah kita diperlukan semacam ini, insya Allah mulai sekarang. Nah, karena ini nasihat-nasihat ahli ibadah, insya Allah yang keluar dari mulutnya yang indah-indah, yang menyejukkan. Bahkan setiap ucapannya, kata-katanya pada istrinya, abang sejak kapan sih kok sekarang nggak pernah marah sama gue dah? Ya Allah, sejak kapan abang begini? Masya Allah, aku suka yang begini nih. Kenapa nggak dari dulu bang? Kalau punya suami model gini, jangan dikubur kalau belum mati. Masya Allah, inilah pantas ahli-ahli surga. Kenapa? Begitulah indahnya di dalam surga. Kita belajar mulai sekarang menjadi ahli-ahli surga. Amin ya rabbal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Jadi ini berpasang-pasangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sehingga di dalam kita setiap tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi dilanjutkan begitu. Kenapa? Karena orang-orang lain juga, agama lain mengucapkan, mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak mengakui Muhammadur Rasulullah. Tapi kita otomatis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga pada saat kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, dilanjutkan dalam hati takdiran, dikira-kira dalam hati kita, otomatis lisannya la ilaha illallah dilanjutkan dalam hati Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, rasulnya. Dengan kesaksian inilah kita melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya setelah Rasulullah tiada, setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar nanya sama siapa anaknya? Aisyah, ya putriku, masih adakah perilaku Rasulullah yang belum ayah lakukan? Sekelas Abu Bakar As-Siddiq masih bertanya, perilaku Rasulullah yang belum dilakukan apa? Sunnah-sunnah Rasulullah yang belum dilakukannya apa?
Kata Aisyah, semuanya udah ayahku. Coba ingat-ingat, suruh diingat-ingat. Oh iya ada. Yaitu yang nyuapin apa tuh? Yang nyuapin di pasar itu orang buta, nenek-nenek buta, ya, disuapin gitu kan ya. Tuh, padahal disuapin ngata-ngatain, anakku jangan percaya sama Muhammad ya, Muhammad itu gila, gak bener dia sihir, dia mau ngejelek-jelekin, iya kayak disuapin, tuh dikatain suapin lagi, kami suapin lagi. Masya Allah, dengan halusnya, dengan ikhlasnya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita lagi sebel, lagi kesel sama istri kita, kira-kira gimana? Tetap aja kita ikhlas. Sanggupkah itu? Jawabannya insya Allah. Jadi marah-marah tapi tetap aja. Begitupun pada teman-teman kita, nggak ada bedanya. Ada teman-teman kita itu benci banget sama kita, tapi tetap aja kita lakukan yang terbaik. Kira-kira kita bisa nggak ya? Karena salah satu akhlak min akhlaki ahlil jannah, salah satu akhlak dari akhlak penghuni surga, al-ihsan ilal musi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kalau dia baik, gue baik. Kalau dia jahat, kalau dia baik, gue baik. Kalau dia jahat, gue baik. Ini ahli akhlak penghuni surga. Berbeda dengan kalau dia baik, gue baik. Kalau dia jahat, gue lebih jahat lagi. Ini akhlak penghuni neraka. Jadi jauh semuanya. Kalau dia baik, gue baik. Kalau dia jahat, bisa ya? Insya Allah. Nah, ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyaksikan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Maksud bersaksi itu bukan sekedar menyaksikan doang, tapi mengikuti sunnah-sunnahnya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih pilih-pilih sih, ya, sehingga mengatakan apa sunnah itu kan ada wajib, ada sunnah. Kalau wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat iya. Kalau wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Kalau sunnah, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Ya. Rugi. Kalau dulu sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Ya udah, nggak dapat apa-apa. Nah, rugi. Nah, sunnah Rasulullah, kata-kata asyhadu bukan sekedar menyaksikan, tetapi melaksanakan segala tuntunannya, segala perilakunya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khassahu Allah Ta'ala bijami kamalatil ubudiyah, yang Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijami'i kamalatil ubudiyah, dengan segala seluruh
kesempurnaan ibadahnya. Jadi kalau pengen tahu ibadah yang paling sempurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen ngikuti, pengen menjadi contoh buat kita, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bijami kamalat ubudiyah, ibadahnya luar biasa. Ya, pada satu saat Rasulullah yaitu gilir. Kalau ngomong gilir berarti istrinya berapa itu? Iya, kalau pengen ikuti sunnah Rasul bicara aja. Nah, ke situ mulu udah hafal. Jadi pada satu saat Rasulullah gilir ya pada istrinya, kemudian setelah itu Rasulullah sudah berbaring ya, sudah berbaring sama-sama tidur dengan istrinya ya. Begitu sama berbaring, istrinya ini lagi nungguin apa ya, nungguin begitu tunggu-tunggu, apa kata Rasulullah? Hai istriku, izinkan malam ini, izinkan aku untuk beribadah. Ya, orang lagi tungguin gitu, izinkan malam ini aku untuk beribadah. Apa jawab istrinya? Wallahi, demi Allah, karena engkau minta izin untuk silahkan. Mau tahajud, mau qiyamul lail aja, ibadah malam, izin kepada istrinya. Kira-kira pernah nggak kita izin sama istri kita? Izin mau ibadah yang itu kadang-kadang nggak izin lagi. Kenapa istri Rasul dia jawab wallahi? Kata-kata itu diawali dengan wallahi, demi Allah aku izinkan. Kenapa dikatakan diawali dengan wallahi? Karena sesungguhnya dia pengennya malam itu yaitu. Kenapa izin untuk melakukan ibadah? Hanya diizinkan. Malam itu dia beribadah, diperhatikan oleh Aisyah, itu istri Rasulullah, sampai terlihat begini, sampai sujud, tempat sujudnya basah dengan air mata, tempat duduknya basah dengan air, bahkan pipinya basah dengan air mata. Minta apa lagi? Nih, sampai-sampai ya Rasul, minta apa lagi ya Rasulullah? Bukankah surga sudah dijamin untuk engkau ya Rasul? Bahkan dosa-dosa sudah maksum, sudah tidak ada dosa bagi engkau ya Rasul. Segitunya ibadah semalam suntuk, minta apa lagi? Sampai begitu sedihnya, begitu. Apa Rasulullah jawabnya? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku enggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi semalam suntuk hanya bersyukur pada Allah, enggak minta apa-apa, hanya bersyukur. Kenapa aku bersyukur? Karena kemarin mendapatkan suatu wahyu ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi dengan gara-gara turunnya ayat itu, maka bersyukur kepada Allah. Semalam suntuk dia beribadah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oleh karena itu dianjurkan sebelum qiyamul lail, sebelum tahajud itu membaca ayat itu. Surat Al-Imran ayat 190. Ya, baca itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Minimal sampai situ tuh. Jamaah rahimakumullah. Ini alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asir hukmiyah, dan tadi disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khassahu Allah taala bi jami' kamalatil ubudiyah, yang Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan ibadahnya. Maka kita, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah yang namanya sholat witir, maka kita pun sebagai umatnya jangan tinggalkan sholat witir. Kalau khawatir malam nggak bangun, habis isya dah kita lakukan, habis sholat isya ba'diyah kemudian sholat witir 3 rakaat yang sedang gitu. Khawatir malamnya nggak bangun. Kalau kita sholat tahajud maka cukuplah, tidak usah witir lagi. Kata Rasul, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Rahimakumullah. Ini sengaja kita baca sedikit-sedikit, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kita sebagai pengamalan, sehingga kita dari nasihat-nasihat orang yang ahli ibadah minimal kita bisa menirunya, minimal kita tahu, apalagi kita sampai menirunya. Karena orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli ibadah menganggapnya malam itu benar-benar malam yang ditunggu-tunggu, karena adanya kemuliaan adanya di malam hari, sehingga tidak ada istilah ya, menganggapnya dia malam itu malam yang mulia. Bila perlu tidak ada tidur di malam itu. Itulah orang yang ahli ibadah. Tidurnya kapan? Hanya sekedar tidur di siang hari yang disebut dengan qailulah. Qailulah itu tidur di siang hari sejenak, sebentar, tapi indah, tapi lezat, nikmat. Duduk doang gini, alhamdulillah, seger, seolah-olah kekurangan atau kurang tidur malam itu tertutupi semuanya. Itu qailulah. Kalau orang sudah mampu merasakan nikmatnya, lezatnya qailulah, berarti itu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita sudah merasakan belum tuh ya? Semalam nggak tidur, hanya segendak, hanya 1 jam, wah lezat. Itu pertanda orang tuh sudah mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadang-kadang, ya Allah, semalam susah tidur. Jadi benar-benar dia nyesel kalau malam nggak tidur. Kalau ahli ibadah malam nggak tidur itu luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah semalam nggak tidur, ya Allah. Kebalikannya, apabila di malam hari
dia nyenyak tidur sampai tidak qiyamul lail, seolah-olah dia kehilangan harta benda dan anak istrinya. Seolah-olah dia kehilangan harta benda dan anak istrinya. Kira-kira bagaimana kalau istri kita hilang, anak kita hilang, bahkan rumahnya habis tergusur, ambles. Kira-kira kalau orang yang normal sedih ya? Sedih Pak. Kira-kira kita udah ke situ belum ya? Gara-gara semalam tidak qiyamul lail, ya Allah, ya Allah, abang kenapa semalam gak tahajud? Pernah begitu? Coba dah besok kalau kita nggak sholat tahajud semalam, nggak qiyamul lail, begitu tuh, abang kenapa sih segitu sedihnya? Allah karim. Oleh karena itu saya mengajak kepada jamaah, karena kita ini insya Allah, bukan insya Allah saja, kullu nafsin dha'iqatul maut, kita perlu persiapan. Insya Allah kitab ini akan membahas persiapan isti'dadi yaumil ma'ad, persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Persiapan yang matang, jangan tanggung-tanggung, kita nyesel nantinya. Setiap orang yang ahli ibadah meninggal dunia, dia menyesal. Kenapa? Kurang banyak ibadahnya. Ini yang ahli ibadah, begitu meninggal dunia dia menyesal, kurang banyak. Kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak menyesal? Bagaimana yang tidak ibadah? Yang tidak ibadah pada saat meninggal dunia dia merugi. Selama ini dia kejar dunia tidak habis-habisnya, terus kurang dan kurang ibadah, sementara akhirat ditinggalkan, rugi. Tinggal pilih mau menyesal mau merugi. Kita pengen yang beruntung, pinter namanya tuh. Orang yang beruntung itu lain lagi keistimewaan, yaitu orangnya ahli ibadah tetapi meninggalnya karena kecelakaan. Itu mau orangnya ahli ibadah meninggalnya kebakar sampai angus gosong, itu mau ya gak nyambung lagi. Ya Allah, jamaah rahimakumullah, mari kita gali terus ilmu Allah, masih begitu luasnya, dan kita mohon pada Allah agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan istiqomah dalam beribadah dan meningkat terus. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk peningkatan ibadah kita li'ilai kalimatillah, menuju ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.